yang sangat masyhur di kalangan kita, man soma yauman min rojaba, barang siapa yang saat puasa 1 hari di bulan Rojab, nanti karena di akhirat itu ada namanya nahrun, ada namanya bengawan Rojab, yang berhak minum adalah orang yang walaupun 1 hari berpuasa Rojab. Itu diperdebatkan, katanya mutafakun alaih, katanya tidak ada dan sebagainya. Golek ini Bukhari ini ora sempat golek kitabnya, numpuk-numpuk males bukae. Tetapi urusan puasa Rojab dan fadhailul ibadah, fadhailul akmal yang ada di bulan Rojab untuk warga Nahdlatul Ulama sudah tidak ada masalah yang perlu diperdebatkan. Pun jelas pun. Banten ulama-ulama kita ket biyen niku sampun poso Rejab. Bahkan kalau sampaikan tadi teng musola-musola biyen niku. Teng masjid-masjid biyen. Total mustarohin para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus bentuk Raisiyah, Nahdlatul Ulama dan Muhajirin, dan sampun rawuh dan kekuatan fidiyah dan sampun rawuh, dan wabil khusus lagi juga kabupaten Alipur, Al-Ustaz Dr. Agus Ali Mahfud, MPDI dan Kulo Hormati seluruh taca Hati, seluruh Bandung Nahdlatul Ulama Kecamatan Kendeng yang akan sampun rawuh, baik dari ibu-ibu muslimat, ibu-ibu Pradaya, ibu IDPNU, pakar Musa, ISNU, dan lembaga-lembaga arif dan sampun rawuh dan hormati para sesepuh, pemangku mushola, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia
dan insyaallah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari menika monggo kula panjenengan sami tansah muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kuli hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Ini menapa para bapak saudara sedaya kula panjenengan sami pagi hari ini tasih dipun takdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala yang menika saged istiqomah dari pengawasan setiap akad pagi dari Masjid Darussalam. Mudah-mudahan kehadiran kula panjenengan sami ingkang saking dalam kala sampun tutup toto niatipun menika tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat, ma'asalam, semoga tetap terlimpahkan kepada beliau baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, saudaraku seperti mana biasa, monggo sadanipun dimulai pengawasan kula panjenengan sami masalah badan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan wasilah wasan salawat kula panjenengan sami sampai kantor bijang wonten ama sapaatipun jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, damel saderengipun menika dipun wilayahi pengawasan monggo kula panjenengan sami hadiah Fatihah kangge sedaya para muassis tanpa terkecuali
sinten kemawon nggih bapakipun muasis yang menapa berkontribusi terhadap berdirinya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan sedaya dosa-dosanipun ingkang sampun almarhum dipun sepurkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya terus berjuang menika penegak akidah ahli sunnah wal jamaah mulai dari tingkat ranting atas tingkat pusat menika tansah pikantuk ridhanipun Allah, pikantuk ma'unahipun Allah, sedaya dipun paringi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati nabiyina syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sepindah kali kangge sedherek jamaah pengajian Al-Duha utawi keluarganipun ingkang dinten menika tasih andang sakit paringi ganjaran kalian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ingkang dipun paringi tombo kalian Allah sehingga tinggal sakit saras utawi sakit derek-derek pengawasan malih. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makasih banget Bapak Ibu hadirin yang hormati, monggo kula sami sareng-sareng bidang ngatakan bahasa tidak dipun antaraken oleh panjenengan Pak Ustaz Dr. Anis Ali Mahfud dan dari Timur Silang. Sampaikan nomor ini. Ini. Mana? Pilih. Ini YouTube. Karena mungkin suara ini kurang menguasai tidak. Yang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu 'anil jismiyati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabi wa tabi'i ala mariz zaman. Amma ba'du, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula hormati, Rais Suriah MBCNU Kecamatan Genteng, Ketua Tanfidiyah, Sedekaya pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng, Ketua LP Ma'arif, Ketua GB Ansor, Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, Ketua Ibnu EPBNU, Pagar Nusa, dan sedaya Banom Nahdlatul Ulama, pengurus Banom Nahdlatul Ulama MBCNU Genteng kang kula hormati, wabil khususan khasah
Wahtiroman sedaya jamaah pengajian Ahad pagi Ad-Duha. Ya Ad-Duha namanya. Ad-Duha Masjid Darussolah MBCNU Gendeng ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dengar sani Allah ingkang sampun paring rahmat hidayah maunah dhateng kita sedaya sehingga injang menika pagi ini saged hadir istiqomah ikhlas rawuh wonten majelis taklim Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Gedeng. Mugi-mugi niat kita ingkang kita lampahi menika dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi kunjuk dhateng ngarsa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita sedaya menuju jalan ingkang benar. Para rawuh jamaah majelis taklim Ahad pagi Ad-Duha ingkang kula hormati, saderenge ngaos bulan Rajab itu kan sing dibahas nggih masalah Rejeb nggih. Bulan menika bulan Rajab, tahunnya tahun politik. Ngoten nggih. Pas niki, pas bulan Rajab tahunnya politik. Bulan Rajab niku mboten angsal perang. Apa maneh tukaran. Merangi tiang kafir mawon mboten angsal bulan Rajab seperti ini. Bulan-bulan mulia itu nggak boleh perang, nggak boleh. Nah, saat ini tahun politik itu rawan perang. Mudah-mudahan ya ayam tentrem ya. Kalaupun terjadi putaran kedua jatuhnya bulan Ramadan. Jadi aman mawon Indonesia itu. Kemungkinan kalau namung meraba-raba. Ketika memutuskan hari pemilu itu melibatkan unsur-unsur orang-orang Nahdlatul Ulama yang ada di sana. Para alim yang ada di sana, sehingga waktu yang diberikan untuk pemilu itu adalah waktu-waktu yang sangat dimuliakan, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh orang Islam. Ora oleh perang, merangi wong kafir mawon mboten angsal. Apa maneh perang kalau dulure kan. Karena bagaimanapun juga diakui Nahdlatul Ulama itu sesuatu yang sangat istimewa, mutiara yang sudah kelihatan sinarnya. Itu boten usahiran yang tentang mendadak NU, mendadak GP Ansor, mendadak Banser. Meskipun nggak wallahu alam, amalan-amalan ubudiyahnya itu sebelumnya itu sama dengan kita maupun boten wallahu alam. Tetapi diakui banyak yang mendadak NU, banyak yang mendadak Ansor, mendadak Banser. Ya istilah yang pernah disampaikan akan NU pada waktunya itu betul sekali. Karena memang mutiara yang sudah bersinar yang banyak memperebutkannya. Dalam tanda kutip bisa dikatakan banyak yang memanfaatkan NU untuk kepentingannya. Yang golek wong NU sing asli ini yo sing gelem berperan tenanan nih wonge mantep ora duwe duit ngene. Begitu ya. Akhirnya wis melok wis ngoten. Jadi mencari sosok Nahdlatul Ulama, figur yang sangat mumpuni, tersup. Duit itu lah, kalau ngomong politik itu bukan duit recehan, duit larang untuk nomor Indo bahasanya pun T, bukan M maleh, T, dan itu triliun. Nah, dijejer nol ini kuat, atas cilok dijejer Pak. Sehingga banyak yang memberi label dirinya, ya apa aku jadi NU kan. Nah, saat ini cobaan untuk Nahdlatul Ulama sendiri, ya apa kita semuanya sih tetap rukun-rukun mawon kan ya. Tiga ini partai nih kono yo tukaran repot. Jadi ini itu cobaan bagi kita Nahdlatul Ulama, apakah kita akan tetap terlena dengan sanjungan-sanjungan kalau NU itu adalah mutiara. Konsep Nahdlatul Ulama yang terbaru ajaran Islam Nusantara ini mendunia. Banyak dunia yang datang berbondong-bondong belajar tentang Nahdlatul Ulama, wabil khusus Islam Nusantara diterapkan di negeri-negeri, di luar negeri yang di situ mayoritas banyak orang Islamnya, di sana belajar tentang NU gitu. Belajar tentang NU. NU saged bisa
mengislamisasikan Indonesia ini ya NU yang sakit. Ajarannya yang kalem, banyak yang belajar ke Indonesia. Alasan ini cobaan kita teng Indonesia piyambak ya apa NU itu jangan sampai terpecah belah gara-gara pemilu. Diakui apa tidak, Mas? Saat ini muncul kok forum-forum, gitu kan termasuk di dalamnya betul kertas loh. Enten forum Kiai Langgar, forum Kiai Kampung, komunitas Kiai nopo malih nih. Banyak sekali ini forum-forum Kiai ini. Garis lurus nopo malih mboten paham kula. Masalah kula niki nes Kiai mboten ngertos, mboten enten sing tawa-tawa masuk rene, mboten ngenten. Tapi moco niku banyak forum kiai-kiai mendukung A, mendukung B dan sebagainya. Dan itu mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama nggih kiai. Jangan sampai nggih pangapunten bingung umat. Jadi kon gandolan sarungi kiai, kon derek kiai, jangan sampai seperti. Jadi nggih tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik, orang mengatakan pesta demokrasi, jenenge pesta ya kudu seneng kan. Seneng ya sapa sing weh duit ya tak tampani jenenge pesta kan. Banyak hal. Ya, mudah-mudahan ya tahun-tahun yang mendatang kita niku Nahdlatul Ulama yang duwe figur dhewe, ya duwite ya akeh ngono lho. Jadi wis penak lah duwe duit akeh. Ya ya. Ya duwe duit kalau mboten duwe duit kan penakan duwe duit. Figurnya sebanyak yang mumpuni, tetapi modalnya sing kadang-kadang dereng wonten. Belum lagi sing pada tingkat napa sing Banyuwangian tingkat daerah. Ya, banyak sekali lah dari warga kita yang meniatkan dirinya itu menjadi wakil rakyat mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat lah panjenengan hitung partene opo ae. Insya Allah 90% itu warga NU. Mbah partainya napa mawon. Minimal ngaku NU. Dulu aku NU, maringin napa niku? Kartanu. Lantai NU ya memang sangat menentukan. Sangat menentukan bahasanya kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai warga NU kita tetap bersatu. Ini monggo lah pilihan-pilihan yang lain karena setiap gambar yang ada, setiap bahasa organisasi politik yang ada, setiap calon yang ada di belakangnya itu masih ada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai itu masih ada di sana. Insya Allah tujuan para ulama itu sangat mulia. Jangan sampai siapapun yang jadi itu terlepas dari nilai-nilai agama Islam. Di situ didampingi oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Senes kiai ini sing moro, mereka yang datang mohon izin supaya didampingi. Boten kiai ini sing nonyol-nonyol, boten pareng sampai kiai nonyol-nonyol menawarkan dirinya itu. Justru mereka itu yang datang kepada ulama NU, kepada kiai NU untuk mendampingi, dipasang gambar gede-gede. Ya, Mas bahasa tadi banyak, apakah itu sebatas memanfaatkan atau memang benar-benar mencari manfaat dari nilai-nilai ajaran para ulama. Kalau ulama jelaslah khosyatullahnya itu sudah terpatenkan oleh Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Masa mancang di sana itu. Mudah-mudahan meskipun banyak perbedaan di antara warga Nahdlatul Ulama, tetapi NU tidak terpecah. Ini harapan kita. Karena kita ini sekarang ini primadona. Primadona wargane akeh. Iki ene omah dhewe ya tukaran. Akhire do golek kos-kosan apa. Pancen berumah di sana, tetapi jangan sampai terlepas dari nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Karena semuanya mempunyai niat yang tulus untuk mengabdi. Mengabdi yang diniati dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan niatnya tetap istiqomah. Niat sedoyo saya istiqomahnya ini loh sing abot. Karepe nggih ikhlas. Karepe lillahi ta'ala liiqomati din. Tujuan pertama seperti itu, lillahi ta'ala. Tapi istiqomah dengan niat kita niku lho sing abot.
Mudah-mudahan sedaya istiqomah. Para rawuh ingkang kula hormati, saat ini kita ngomong nih awake dhewe sebagai warga Nahdlatul Ulama. Lak wis recep ngeten iki. Terus ketika kita bertanya, warga Nahdlatul Ulama yang sampun sepuh-sepuh itu bertanya, piye toh, bagaimana hukumnya puasa Rojab? Ini pun selesai nih, betul saya takok. Karena ini adalah tradisi yang sudah menjadi syariat warga Nahdlatul Ulama kan biyen. Delok pengajian Ahad pagi isu-isu ngeten iki sik Rejeb tanggal 2 ngeten iki enek konsumsi niku nggih wagu. Enek tae ngene iki ya nggih gak pas. Kula poso. Iki kula omong nih, mboten riak wong NU poso Rejeb niku wajar. Mboten usah takok hukume punan, itu sudah selesai pembahasannya. Hukum puasa Rojab sudah selesai pembahasannya kan biyen. Kok saat ini ditakok nih, mungkin jenengan itu kakean deres YouTube. Gini betul? Deres YouTube nih sing kakean, deres Google. Banyak yang mengatur bid'ah, wis poso, wis luwe timbang mlebu neraka. Sian niku pangapunten, lak sampun masuk Rojab, mbah yai, kiai teng masjid teng musala, ba'da Isa niku ikrar nawaitu sauma hodin. Saat niki pun boten wonten kados. Sian niku pun biasa masuk malam 1 bulan Rojab, ba'da Isa mbah yai mantun ngimami mantun donga nawaitu sauma hodin min Rojaba. Niku pun selalu diikrarkan, sudah niat itu dibaca bersama-sama. Tapi sekarang ini pun mulai boten lah. Sampai-sampai lah, jangan sampai pangapunten alah timbang sunah lah serapopo. Jangan mudah mengentengkan masalah sunnah. Dibahas orang mengatakan ahli hadis, gelari dokter dan macam-macam tentang YouTube membahas tentang puasa Rojab. Alih-alih yang diserang bukan puasanya, tetapi referensinya. Yang dipakai rata-rata itu kitab Duratun Nasihin yang banyak hadis dhaifnya. Kita sudah sepakat hadis dhaif yang berhubungan dengan ibadah boten usah dibantah. Dhaif ritek lah urusannya ibadah, urusannya fadhailul akmal, pun ini gak usah dibahas pun. Lah saat ini goro-goro kakan deres YouTube loh, sing biasa poso kadang-kadang ragu-ragu. Nah, kadang hadisnya enggak sahih lah. Ora poso ya ora apa. Nggih mboten napa-napa. Ngendikane Rasulullah tentang puasa teng bulan Hurum ini kan sum watruk, poso. Lek watruk ya ora poso ya ora apa-apa dene ora sampai itu 3 kali. Teng bulan yang dimuliakan. Tidak dispesifik disebutkan sebagai bulan Rojab. Bahkan ada hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, man soma yauman min Rojaba. Barang siapa yang saat puasa 1 hari di bulan Rojab, nanti karena di akhirat itu ada namanya nahrun, ada namanya bengawan. Namanya bengawan Rojab. Yang berhak minum adalah orang yang walaupun 1 hari berpuasa Rojab. Itu diperdebatkan, katanya mutafakun alaih, katanya tidak ada dan sebagainya. Golek ini Bukhari ini ora sempat golek kitabnya numpuk-numpuk males bukae. Tetapi urusan puasa Rojab dan fadhailul ibadah, fadhailul akmal yang ada di bulan Rojab untuk warga Nahdlatul Ulama sudah tidak ada masalah yang perlu diperdebatkan. Pun jelas pun. Banten ulama-ulama kita ket biyen niku sampun poso Rejab. Bahkan kalau sampaikan tadi teng musala-musala biyen niku. Teng masjid-masjid biyen niku. Kula cilik tasik kelingan Mbah Yai mantun ngisak niku pun nawaitu saumahudin min Rojaba. Oh, akhirnya nggih krasa benjing sampun Rejab Mbah Yai, iya sesuk wayahe poso. Saat itu namanya almanak tanggalan itu tasik jarang. Tidak setiap rumah wonten tanggalane mbiyen.
Kowe apa jarene Mbah Yai, kalau Mbah Yai malam 1 Rajab niat poso, sedaya nggih poso. Lah sakniki tanggalan teng pundi-pundi sik nyang-nyangan, keranten kakean deres YouTube sing didres senes ulama-ulama kita. Makanya lah panjenengan biasa buka Google, mencari referensi, mencari di NO online. Enten piyambak pun. Karena banyak dari situs-situs Islami itu yang tidak NO. NO pun gak ada piyambak. NO online. Niku ada Baksul Masail, sampai khotbah ngoten niku pun bahas tentang keutamaan bulan Rajab kalau pas bulan Rajab seperti ini. Jangan nyari yang lain-lain itu. Enek sing ngendika dari ulama minhum itu yang bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama wis luwe mlebu neraka. Seluwe mlebu neraka. Poso seperti itu. Padahal Rasulullah menganjurkan puasa di bulan-bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bahkan disampaikan lembutan-butuh kitab tapi wong nggih apa ngrepek. Dari niki mutafakun alaih disampaikan man soma yauman fi sabilillahi azza wa jalla jazakallahu wa zau aninari bidzalikal yaumi sab'una khirifan. Sinten sing poso sedina. Poso sedina ini poso apa ae? Niate lillahi taala. Ini puasa sunah mutlak berarti, kapan saja. Allah akan apa niku? Narik wajahnya, menjauhkan wajahnya dari api neraka 1 hari itu selama sabiina khirifan itu 70 musim hujan. Sedino adoe wajah kita, tubuh kita, jasad kita dari neraka itu sebanyak 70 musim hujan. Betul. Berarti lah setahun ini musim hujan kan sekali. Berarti kan 70 tahun. Ya niku lak poso sunah biasa nih lho. Pokoke niate lillahi taala. Apalagi puasa di bulan yang dimuliakan. Jadi pangapunten niki lak sing rawuh kan bayan sampun kiai-kiai sedaya sampun sepuh-sepuh. Jadi kalau sampaikan dalil masalah puasa Rajab indana Nahdlatul Ulama itu mboten masalah wis. Ora usah ribet. Poso lak kuat yo poso, ora yo wis meneng kok. Ora takut macem-macem. Kan sudah disepakati dan sudah dilaksanakan itu sudah ket biyen punan. Jadi baru-baru ini baru muncul di media-media sosial apapun yang kita lihat yang mengkritisi tentang dalil sunahnya puasa Rajab dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Itu banyak bermunculan di media-media sosial yang sedikit banyak mengganggu yuwasri sufi yang selalu mengganggu hati kita. Iyo opo ora, iyo opo ora, iyo opo ora, kan gitu. Lah dasare males poso. Wah, iki nek dalile sing mendukung ora poso iki. Seneng malahan. Nah, ini yang menjadi kita itu nopo nggih? Kajian-kajian langsung seperti ini pangapunten memang abot nih. Abot untuk datang ke majelis taklim niku banyak yang abot. Banyak yang abot karena semuanya bisa diakses dengan satu benda pipis segi 4 sambil rebahan. Golek hukum sing penak. Wis golek dalile sing penake sing ora usah poso Rejeb. Nggih panggih teng mriki. Golek dalil ora usah poso Rejeb nggih panggih. Karena niatnya memang tidak mau poso, tapi mencari dalil yang mendukung fadilahnya puasa Rajab dan sebagainya. Itu sudah kita ketahui semenjak kita kecil remaja dulu. Karena memang kiai-kiai kita, ulama-ulama kita menjadi uswah mencontohkan untuk selalu poso Rajab. Makanya lah pengajian NU sik tanggal 2 Rajab ning ngarep sana itu ono konsumsi ini kuat. Pas poso kula muni ngoten.
Yang mboten kula napa-napa ning ngarepe wong NU poso Rejab niku biasa, kula ngomong poso ya mboten riak. Riak nggih urusan Gusti Allah, kula ngomong tadi kula poso. Ya niate ya lillahi taala. Perkara sakniki kula omongne teng jenengan mboten napa-napa lah. Ya wajib anu lah, oh masya Allahmu ternyata ya rajin posoan. NU tenan niku, mboten masalah NU tenan dan tidaknya. Kita tetap berpegang sebagai ulama, sebagai warga Nahdlatul Ulama sing tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh para kiai. Sehingga dalam Nahdlatul Ulama itu yang dilansir oleh NUID itu sampai bacaan-bacaannya. Mulai kita pas pujian itu membaca Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadan, karena Rejab, Sa'ban dan Ramadan itu satu paket. Sudah satu paket sudah. Rajab diakui sebagai Syahrul Ziro'ah. Ya betul, Syahrul Ziro'ah, Sa'ban Syahrul Sikoyah, kemudian Ramadan ini pas panen gitu. Jadi siap-siap menghadapi Ramadan itu diawali dari bulan Rejab. Adusik bahasanya kan. Mongsone tandur, mongsone nyirami di bulan Sa'ban, mongsone panen ketika bulan Ramadan. Dan amalan-amalan yang diberikan oleh para ulama-ulama kita semuanya baik. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ujian itu di mana, di masjid-masjid kita mantun mantun adzan menjelang istiqomah iqomah, baca itu Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana waghfir lana dunubana. Itu dibaca, diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk memulakan bulan Rejab. Kemudian pangapunten saya sampaikan kepada panjenengan sedoyo, memang betul inti dari bulan Rajab itu adalah diturunkannya perintah sholat. Itu terus disampaikan secara detail, secara khusus, itu betul sekali. Tetapi selain esensi sholat yang terpenting pada bulan Rajab ini, amalan-amalan sunnah yang seperti kita lakukan sebagai warga Nahdlatul Ulama, puasa Rajab dan sebagainya, jangan sampai lupa untuk dijelaskan. Misalnya itu kadang-kadang mungkin anak-anak kita tanya, poso nopo toh Pak? Mboten dino Senin kok poso? Poso Rajab. Rajab ini kenapa gak kudu poso? Kudu sih enggak, tapi hukumnya sunnah. Kadang-kadang anak-anak kita banyak yang belum tahu. Atau mungkin di sekolahan belum diajarkan tentang pentingnya puasa sunnah. Karena yang masyhur adalah puasa sunnah itu Senin, Kamis. Kemudian Ayamul Bid 13, 14, 15. Dan puasa Rajab sama seperti sunnahnya puasa Senin, Kamis dan puasa Ayamul Bid sama juga. Terus ya pangapunten ini sekedar nopo ya. Mungkin di LP Ma'arif perlu ditambah itu terus amalan-amalan sunnah Nahdlatul Ulama itu. Sementara yang dipelajari oleh anak-anak kita kan berdirinya Nahdlatul Ulama kan itu mungkin bisa ditambah amalan-amalan sunnah mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, sehingga anak-anak kita itu tetap tahu dan mengacu bahwa ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini mempunyai amalan-amalan seperti sunnahnya puasa di bulan Rajab seperti ini. Para rawuh ingkang kula hormati, terpenting dari semuanya ingkang kula sampaikan tadi bahwa momen
untuk memberikan semangat ibadah kepada kita semuanya adalah bulan Rajab ini sebagai bulan yang sangat mulia karena diturunkannya perintah sholat 5 waktu itu adalah di bulan Rajab. Yang teristimewa lagi, perintah sholat ini Rasulullah Muhammad SAW menghadap langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua yang melekat pada diri Rasulullah Muhammad SAW ikut menghadap, terbawa oleh Rasulullah. Bahkan na'lainnya Rasulullah, sandalnya Rasulullah itu lebih mulia, disampaikan lebih mulia daripada malaikat Jibril, seperti itu. Apa yang melekat pada diri Rasulullah? Karena ketika pada batasan Sidratil Muntaha, ketika malaikat Jibril diajak oleh Rasulullah, Jibril mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah, bahasa kita mungkin bisa-bisa terbakar, hanya engkau. Sehingga yang melekat pada diri Rasulullah itu terbawa oleh Rasulullah ketika menghadap Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Istimewa sekali. Yang lainnya, perintah itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Tetapi sholat 5 waktu ini Rasulullah menghadap langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, perintah sholat 5 waktu itu panggilan Allah. Kita sebelum sholat itu kan enten azan. Azan itu artinya apa? Napa panggilan? Azan itu mustaq, katanya itu semustaq dengan udhun. Udhun. Udhun itu apa? Telinga. Karena setiap saat panggilan azan itu selalu dikumandangkan dengan waktu sholat yang antar daerah satu dengan lainnya, dengan negara yang lain itu selalu berbeda. Banyuwangi dengan Jakarta ada selisih. Mungkin Banyuwangi udah selesai sholatnya, muncul lagi, sudah selesai adanya, daerah yang lebih barat lagi baru melaksanakan adat. Terus menerus sehingga seluruh dunia ini panggilan adzan itu tidak pernah terputus. Banyuwangi selesai, susul Jember, Kulone lagi, Jawa Tengah, Kulone lagi, sehingga perbedaan adzan maghrib saja satu daerah dengan daerah lainnya itu berbeda. Yang faedahnya, kelebihannya adalah adzan itu selalu dikumandangkan dan tidak pernah terputus selama sehari semalam karena perbedaan waktu sholat yang berbeda, bukan jam yang digunakan sebagai patokan waktu sholat, tetapi menggunakan patokan waktu sholat menggunakan tanda-tanda alam. Mulai terbitnya, mulai tulu'il fajri, munculnya fajar, berakhir ketika tulu'nya matahari, ketika zuhur istiwa, kemudian tergelincirnya matahari, masuknya waktu zuhur, sampai waktu asar ketika bayang-bayang benda itu dalam keadaan yang sama, berakhir ketika bayangannya double. Di tanda-tanda ini ketika maghrib huruf sames sampai keluarnya mega dan sebagainya. Sehingga yang menjadi patokan bukan jam, tetapi adalah tanda-tanda alam. Kalau patokannya jam, kita sama Irian Jaya sama Papua itu selisihnya kan 2 jam. Kalau patokan di Banyuwangi maghribnya jam 6, orang Papua jam 4 sore itu sudah berbuka puasa. Padahal kalau melihat tanda-tanda alamnya, huruf sames di sana itu setelah jam 5. Jam 5 lebih berapa gitu, baru maghrib, enggak 2 jam. Sedangkan jam waktu Greenwich itu, jam dunia itu, yang dipakai kalau Papua dengan Banyuwangi, selesai waktunya adalah 2 jam. Bali itu waktu Indonesia Tengah, selesainya 1 jam. Kita main ke Ketapang itu Banyuwangi ya.
belum masuk ke Bali, kita bawa HP, secara otomatis waktu kita itu ikut waktu Bali. Ada yang seperti itu kan? Main di bandara gitu, di pinggir laut, di Belimbing Sari, secara otomatis waktunya ikut waktu Bali. Nah ketika Bali beduk maghrib, kemudian kita patokannya jamnya Bali, itu nggak ada 1 jam selesai waktunya. Karena menggunakan tanda-tanda alam, bukan patokan jam Greenwich dunia. Kalau bahasanya dulu neng masjid itu jamnya waktu apa jam kerja, ada istilah ya, kelingan istilah itu ya, jam akhirat ya. Ada kata jam waktu apa jam kerja. Kalau jam kerja itu jam WIB yang biasa orang kerja. Lah jam waktu itu jam waktu sholat istiwa, bisa kita mengatakan seperti itu. Jadi azan itu berkumandang setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ada ajakan yang kadang-kadang kita tidak sadar dan menyadari, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Dan setelah sholat itu ada panggilan hayya 'alal falah, yang artinya sholat, ayo sholat, mari sholat, hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Menang, selamat dan macam-macam, bahagia. Artinya dengan sholat, kalau kita dalami artinya, insya Allah dengan menyempurnakan sholat kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan sholat. Yang artinya sholat yang kita lakukan selama ini menikah bukan sholat untuk kepentingan Gusti Allah, mboten, tetapi adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingannya Allah. Makanya disampaikan umpamanya wong sak donya ini orang sholat kabeh, Gusti Allah ya tidak rugi. Sholat kabeh Gusti Allah juga biasa-biasa saja, tidak diuntungkan. Cuma Gusti Allah senang kepada hamba-hambanya yang melaksanakan perintah. Itu. Sholat itu diawali pertama kita harus menyempurnakan toharoh. Toharoh kita harus kita sempurnakan, mulai dari toharoh anil najis, toharoh anil hadas, dari najis mukhafafah, najis mutawasito, najis muwalladah. Insya Allah kita sudah memahami semuanya. Kemudian dari hadas besar dan hadas kecil. Dan perlu dicatat lagi, tidak adanya hail, sesuatu yang menghalangi, yang nempel di tubuh kita, yang harus kita basuh ketika kita berwudu atau kita mandi. Berwudu atau mandi. Itu gak ada hailnya untuk isbahul wudu itu. Pangapunten yang biasa pakai apa namanya? Walaupun ini jenis tengkukun, pitek juga diperhatikan. Ada khina itu pacar. Ada yang namanya cat di dalamnya itu ya cat tembok atau cat kayu. Lah cat tembok itu kena banyu itu luntur, bisa bersih. Lah cat tembok itu perlu dikerik. Pitek, kutek itu cat yang sifatnya nempel numpang di atas kuku. Itu menjadi hail. Wudunya nggak sah, mandinya juga nggak sah. Berbeda dengan khina yang sifatnya meresap, yang bisa dipakai, yang dijual-jual di toko-toko kitab itu biasanya ada khina itu, pacar lah, karena ini semacam pacar. Tuh. Ada lagi yang hobi gonta-ganti warna rambut. Warnanya itu warna cat apa warna khina? Sifatnya meresap atau sifatnya menumpang? Sehingga menyebabkan rambut itu tertutup itu rambut itu terhalangi masuknya air ke dalam menyentuh rambut. Itu juga harus diperhatikan untuk isbahul wudunya, penyempurnaan wudunya. Kemudian ada yang namanya wadi dan madi, itu juga diperhatikan. Kadang-kadang nggak kroso, yang lengket-lengket ini.
baik bapak-bapak atau ibu-ibu itu adanya wadi dan madi yang lengket-lengket di celana, yang lengket-lengket di sarung, yang lengket-lengket di pakaian kita, yang ada di tubuh kita, itu termasuk najis. Tetapi tidak harus mandi, tetap melaksanakan wudhu saja. Karena termasuk hadas kecil dan yang dikeluarkannya adalah najis. Jadi harus dibersihkan, harus disucikan, kemudian mengulangi wudhunya lagi. Tidak mandi, karena bukan mani. Kalau mani harus mandi. Tetapi kalau wadi dan madi, itu biasanya keluar ketika sangat capek sekali. Itu yang keluar namanya wadi. Kalau madi itu keluar ketika seseorang itu pada puncak, bahasanya itu. Puncak syahwat. Kalau bapak-bapak mungkin bahasanya intisar. Ya intisar, mau habis nonton apa, mau habis ngelihat apa, ada pergerakan yang dari kecil menjadi besar, yang dari pendek menjadi panjang. Kemudian ada yang lengket-lengket seperti itu juga najis. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang namanya keputihan, ya. Keputihan, cairan-cairan yang keluar dari faraj, dari farji, itu juga najis. Itu juga diperhatikan. Makanya ada yang harus ketika wudhu itu diperiksa. Kalau sekarang bacanya ada yang menggunakan pentiliner, ya. Ada yang menggunakan pentiliner untuk mencegah kalaupun ada najis tidak mengenai pakaian terdalam bahasanya, sehingga masih bisa suci. Jadi, kalau ibu-ibu disiasati, itu termasuk, itu memang bukan rukun sholat, tetapi yang menyebabkan sholat kita menjadi sah. Ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu sebelumnya tidak wajib, tetapi karena sholat itu harus suci, maka bersuci itu menjadi wajib, termasuk menjaga suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga bersuci dari, supaya apa? Supaya sholat kita sah. Itu fikihnya seperti itu. Jadi juga hati-hati dalam penggunaan make up, penggunaan kutek dan sebagainya. Make up yo tebel-tebel itu. Make up itu kan ada dasaran itu, didasari si opo gitu. Iya, ada dasaran, mari ngono ditambah lagi sampai ada 4 tingkat atau 3 tingkat itu. Itu kadang-kadang lah ape wudune eman-eman. Ya. Pemane pas kepatok udah diterima tamu. Utawa pas karnaval. Tasik enten sing gak ada utang sholat Agustusan dek wingi. Gloi tanglet saya sih tanglet. Tasik enten sing gak ada utang sholat Agustusan dek wingi nih gitu. Sampun dikodok namun mboten gak ada kodok. Kula ndelok karnaval teng kecamatan huni kula mriku. Rombongan NU nih, saya itu rombongan NU, ibu-ibu muslimat baris pun bar maghrib. Tur ngarepe nu jamaah apa jajaran Wali Songo. Lah niku. Niki eman-eman pas karnaval, terus ibu-ibu sing biasa dadi terima tamu wis dibiayai make up sak wajah 150 250 biar rapenak ape wudu karo sing bayar. Sing bayar tuan rumah 250.000. Mboten isine le Gusti Allah sing paring umur. Tarik kontrak umurnya kan pun selesai. Di make up yang sangat tebal itu pun juga bisa menjadi khail. Jadi khail ya. Kan kadang-kadang kan apapun dulu sampai gelingnya apa? Mengkilat. Glowingnya itu bukan yunawiru, bukan apa wajahnya yang yunawir, itu bukan wajahnya yang bersinar glowingnya, tetapi tumpukan make up itu yang menjadi glowing. Glowingnya gitu. Jadi kalau sudah dibasuh selesai gitu terus kelihatan glowing. Tetapi ketika make up itu masih numpuk, sehingga ngerti baik cara wudu ya nggak sah. Ketika nengatine ngomong ketika wudu tidak sah,
berat lagi, wis mending ora usah salat, wudu ora sah. Niki yang bahaya. Gila. Dan hal ini sering terjadi di antara kita semuanya. Gini betul? Goro-goro di karena nih ibu-ibu lah wis dipacai dan diterima tamu itu tersanjung. Berarti aku sih mau disini gitu. Si ayu aku dipacai dan diterima tamu. Dipayu gitu. Akhirnya dibaca ini kok pangapunten ya bahas seperti itu. Artinya makeup yang sangat tebal itu pun bisa menjadi hail sehingga wudhu bisa menjadi tidak sah. Jadi cara dipacai nggak waktu-waktu sing aman kata mau. Sebar maghrib kan ya rada aman tuh. Kalau macai ngantri lo, apa sembar maghrib macai lo sak durunge duhur. Alasannya ngantri kan itu kan? Alasannya ngantri nih lo. Yang menyebabkan tadi gitu. Kemudian mengentengkan ini wudhu ora sah jelas gitu. Terus ora repot-repot wis. Cara nekat wudhu ya ora sah, salat ya ora usah salat. Lah ini yang bahaya, ora usah salat ritek kan ya. Bahaya ini. Dan ketika santrinya Abu Dar Al-Ghifari itu ditanya sama Abu Dar, "Apa ning donya iki sing paling enteng?" Kan itu kan. Angin, kapas. Yang paling enteng itu ketika orang dengan entengnya meninggalkan sholat. Dan ketika entengnya mengabaikan amanahnya. Yang pertama itu sholat. Lalu di enteng sholat kan pun enteng gitu. Apa meh tarku sholat jamaatan. Meninggalkan sholat secara berjamaah rame-rame. Wah, apa? Kecamatan. Bagaimana itu gendeng dek wingan ya. Karena pale berangkat jam 9 ya. Tapi lah macak saat durunge subuh. Gini mboten? Enek gitu. Ya nek sing ngomong, kalau Pak Ali ki kenye, bahas ngono ya dibahas ya kan biyen. Ya. Ya memang harus dibahas untuk melaksanakan untuk masalah sholat. Rasulullah itu sangat mengkhawatirkan sholat. Sebelum Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah selain umat secara keseluruhan, wanita secara umum adalah as-sholah. Sholat. Anisa, wong wedok. Ternyata juga seperti itu. Ibu-ibu lah wis dipacai dan diterima tamu atau jadi apapun itu juga dengan entengnya, pangapunten ibu-ibu, itu ada yang dengan entengnya meninggalkan sholat. Itu serasa dosa loh. Terus biasalah. Lagi lo Pak bunyaine yo melok-melok. Repot dari punya itu yang disusun kadang melok-melok. Punyai langgar, punyai masjid ini. Wah, punya ini. Jadi patokan itu. Gane sholat dan Rasulullah Muhammad SAW sudah jelas-jelasan deh. Menyampaikan as-sholatu imad man aqamaha faqat wa man taraka faqat. Tiang agama niku sholat. Yang menjalankan sholat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Bahkan ada yang lebih kenceng lagi. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Yang membedakan wong mukmin kali wong kafir niku adalah sholatnya. Sholat itu pembeda antara kita mukmin atau kafir itu adalah dengan melihat sholat. Momen Rojab ini disarang-sarang mawon, di mana bulan diturunkan wajibnya sholat kepada kita semuanya sebagai fasilitas yang luar biasa yang tidak dipunya oleh umat-umat sebelum kita. Ketika Musa alaihissalam bangga sebagai kalimullah yang bisa berdialog dengan Allah meskipun tidak melihat zatnya Allah, bergelar kalimullah. Ketika Nabi Musa merasa tersanjung, merasa dirinya paling mulia, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, Allah menyatakan nanti di akhir zaman ada umat yang bisa omong-omongan karo aku kapan saja. Loh, enten enek umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit. Pertama,
kita berkomunikasi langsung dengan Allah melalui sholat. Allahu Akbar. Kedua, bisa komunikasi langsung dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Itu yang tidak dipunyai oleh umat-umat sebelum kita. Sehingga gelar kalimullah yang menjadi kebanggaan oleh Nabi Musa itu seakan-akan sudah sirna dengan keutamaan umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dinyatakan langsung bahwa Nabi-Nabi Bani Israel, umat ulamanya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ulamanya Nabi Muhammad, ulama-ulama umatnya, ulama-ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut sederajat dengan nabi-nabi Bani Israel. Para rawuh ingkang kula hormati, memang diakui atau tidak, umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya tidak panjang-panjang, tetapi Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Di Ihya disampaikan oleh Imam Ghazali, poso Rejab sedina itu podo karo ibadah 300 tahun. Tanggal 1. Terus poso rong dino ditambahi koyo ibadah 200 tahun. Yang kedua, yang ketiga podo karo ibadah 100 tahun. Di poso 3 dino mawon pun ibadah 600 tahun. Senajan umurnya tidak sampai 100 tahun. Wonten ulama Bani Israel, ini ulama Bani Israel, oleh Allah dikasih rahmat bisa hidup di tengah lautan, di atas gunung yang ada di tengah lautan. Allah memberikan rahmatnya berupa fasilitas. Di situ ada air tawar yang bisa diminum kapan dia haus. Dan Allah menumbuhkan satu pohon kurma yang setiap malam bisa dipanen untuk dimakan. Umumnya kurma itu, delima kok kurma. Ada pohon delima yang setiap malam bisa dipanen untuk berbuka. Umumnya delima ini kan berbuah setahun sekali. Itu karena rahmatnya Gusti Allah. Ulamanya Bani Israel, ahli ibadahnya Bani Israel tadi hidup di tengah laut, di atas gunung selama 500 tahun. Kemudian meninggal, Allah memasukkan surga dengan bahasa, dengan rahmatku engkau kumasukkan ke dalam surga. Tapi krono dasari Bani Israel saya protes. Ya Allah, masa kula dimasukkan surga panjenengan dengan bahasa dengan rahmat panjenengan. Terus ibadah kula 500 tahun wau pripun? Saya protes jeneng Bani Israel. Dilebokne surga bi rahmati ngendikane Gusti Allah. Dengan rahmatku saya protes. Karena Anda berhitung selama 500 tahun beribadah dan tidak pernah berbuat dosa. Wes, saiki ditimbang. Akhirnya ditimbang. Rahmat yang dia miliki, rahmat yang diberikan Allah sehingga dia miliki adalah salah satu matanya. Matanya ditaruh di satu timbangan dengan kanan kiri gitu. Ibadah 500 tahun ditaruh di timbangan satunya. Ternyata apa yang terjadi? Satu rahmatnya Gusti Allah tadi loh, yang berupa mata, itu bisa menjomplangkan amale ulama Bani Israel tadi selama 500 tahun. Di rahmat satu saja bisa mengalahkan ibadah selama 500 tahun. Karena kalah, malaikat seret ke neraka. Ketika diseret ke neraka, bengok-bengok. Nggih ya Allah, kula setuju yang kalau kula masuk surga dengan rahmati panjenengan. Bani Israel ini ngengkelan, ahli ibadah ini loh, yang ngengkelan. Tetapi umat Nabi besar Muhammad SAW dengan poso Rejab sedino, tanggal 1-nya, Al-Ghazali di Ihya-nya 300 tahun, kedua 200 tahun, ketiga 10 tahun. Puasa berikutnya masing-masing berpotensi beribadah 1 tahun. Nah, saat rejepan on jenengan umurnya pun pinter. Catatannya ini loh, yang penting catatannya ya nih. Gitu. Terus niki majelis taklim nih. Napa?
lungguh sak jam iku ngluwihi ibadah 1000 tahun, Bu. Nah, itu ya umur 1000 tahun. Ngeten iki. Mbah jenengan tilem, mbah jenengan paham, pokok lungguh teng majelis taklim berpotensi berpahala ibadah selama 1000. Masya Allah. Ini umur, makanya umur yang barokah, ngeten nggih. Umur yang barokah. Mekaten ingkang kula sampai akan pangapunten niki bulan Rejab. Sekali lagi Nahdlatul Ulama mempunyai tradisi syariat yang selalu kita jalankan, yaitu dengan adanya poso Rejab. Nindakipun siam nggih sae, sakniki siam nggih luweh sae. Tambah 3 dina juga luweh sae. Dengan fadilah-fadilah yang insya Allah panjenengan sudah mengetahui semuanya. Lah poso Rejab iki bakal untuk ngene sampai puasa sampai 1 bulan niku boleh. Sing penting dalam keadaan sehat dan tidak merugikan jasmani orang yang berpuasa. Jika puasa di bulan Muharram termasuk bulan Rajab, diriwayatkan oleh Abu Daud, sum watruk poso lek watruk tinggalnya ya ora apa. Yang penting kita berpuasa, jangan sampai anak-anak kita nggak ngerti kalau kita mempunyai tradisi syariat puasa di bulan Rajab. Ya, mungkin saat ini nggih, bae malan Rajab niku Mbak Yai mengke dalu nggih. Nawa itu somahudin teng badang isak nggih mboten napa-napa. Kersane eling oh saiki Rajab, lah Rajab itu juga poso. Jadi ini adalah tradisi yang disyariatkan. Seakan-akan menjadi syariat di Nahdlatul Ulama. Jadi termasuk mempunyai nilai ibadah yang luar biasa. Meskipun banyak yang menyampaikan hadis atau referensi yang digunakan rata-rata hadisnya adalah dhaif. Tetapi untuk fadhailul a'mal, hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai referensi. Makaten ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan saged bermanfaat bagi kita semuanya. Terakhir nggih. Niki Imam Al-Bahawi menafsiri Ashurul Hurum terakhir nih. Al-amalu soleh a'dhamu ajron fil Ashuril Hurum. Amal soleh menika teng bulan-bulan yang dimuliakan mempunyai pahala yang lebih besar dibanding pahala-pahala di luar Ashurul Hurum, di luar bulan yang dimuliakan. Tetapi wa dzulmu fina a'dhamu minadulmi fi ma siwahuna. Begitu juga perbuatan zalim di bulan-bulan yang dimuliakan berpotensi juga mempunyai dosa yang lebih besar dibanding dengan bulan-bulan selain bulan yang dimuliakan. Thus, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rejab itu mempunyai pahala yang lebih besar ketika kita beramal soleh. Begitu juga sebaliknya, juga berpotensi mempunyai dosa yang besar apabila kita melaksanakan kezaliman di bulan-bulan yang dimuliakan. Makanya di bulan-bulan yang dimuliakan itu salah satunya Allah, Rasulullah melarang terjadinya peperangan. Perang itu termasuk di dalamnya takhosum. Takhosum itu poro padu, lok-lokan itu termasuk perang. Perang batin atau perang apa namanya itu? Lok-lokan, tukaran, cakar-cakaran. Perang tidak harus menggunakan bom, tapi perang-perang macam-macam yang sifatnya menyakiti baik lahir atau batin itu termasuk dilarang. Ini pas bener nih, pas tahun-tahun politik nih bulan Rejab menggah lok-lokan. Berkata dengan kula saged sampai akan mudah-mudahan manfaat. Pangapunten para yai, para jamaah menawi wonten kurang langkungipun. Kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berhormat saudara saudara pengasahan yang digunakan dalam kajian Ustaz Dr. Andes Ali maupun PDI. Mudah-mudahan semuanya sakit pulau dengan terapakan di dalam kita berdiskusi sudah bulan Rejab. Dan moga pulau Andes ini mau doa Rejab yang bersama pidato berkah pun
bulan Rajab, bulan Syaban, Syawal, mudah-mudahan keluar perjalanan sapi dipun capai apa datang bulan Ramadan saged kepanggih kalian bulan Ramadan lan sedaya mudah-mudahan pitatur rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan pitatur ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة.